Renungan Harian Katolik, Rabu, 31 Januari 2024. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan rumahnya." Markus 6 ayat 4. Saudara-saudara, tidak semua orang akan menerima secara positif setiap kebaikan yang kita berikan. Seringkali yang terjadi justru orang menolaknya atau bahkan memusuhi kita atas segala perbuatan baik yang kita lakukan. Yesus pun mengalami penolakan, dan penolakan itu ironisnya terjadi di Nazaret, tempat asalnya sendiri. Kendati demikian, Yesus tetap melanjutkan pengajarannya dan menjalankan tugas perutusannya sampai akhir hidupnya. Dalam Injil hari ini, kita mendengarkan kisah penolakan yang dialami oleh Yesus. Ironisnya, penolakan yang dialami Yesus itu justru terjadi di daerah asalnya dan oleh orang-orang sekampung yang mengenal Dia. Mereka seharusnya bangga dan senang, tetapi mereka malah tidak percaya dan mungkin iri hati atas keberhasilan Yesus, sehingga mereka menolaknya. Yesus ditolak dan tidak dihargai karena hal yang lahiriah, yakni status sosialnya sebagai anak tukang kayu. Akibat penolakan itu, ia tidak dapat melakukan mukjizat di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Akan tetapi, pihak yang paling rugi adalah mereka yang menolaknya. Akibat penolakan itu, mereka tidak dapat mengalami kasih dan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Saudara-saudara, rupanya karena mereka tidak mengenal Dia, mereka tidak dapat menerimanya. Mereka memilih untuk tidak melihat apa yang terjadi di depan mereka. Itu tentu saja ironis. Orang-orang yang merasa sungguh mengenal Dia, ternyata tidak mengenal Dia sama sekali. Mereka dibutakan oleh keakraban yang dangkal. Maka Yesus berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Betapa sering kita gagal mengenali suara Tuhan yang berbicara lewat orang yang kita jumpai setiap hari. Padahal Tuhan telah berbicara kepada kita melalui siapa saja, Katolik ataupun bukan, kerabat, teman, pembantu, anak kita sendiri, orang asing, berpendidikan atau tidak berpendidikan. Hidup Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk tetap setia dan berbuat baik, meski penolakan dan pengkhianatan mengitari hidup kita. Kebaikan yang kita perjuangkan bukanlah demi mencari kesan, tanggapan, balasan, atau kebaikan yang sama. Hal-hal baik yang kita lakukan semuanya demi Dia yang telah mengutus kita. Karena itu, kebaikan sejati tak akan mempedulikan bagaimana respon orang lain, melainkan lebih pada apakah yang kita lakukan sudah
berkenan kepada Allah. Dengan dasar ini, kita tidak akan menjadi sakit hati, kecewa, patah arang untuk terus melakukan kebaikan bagi semua orang. Saudara-saudara, hari ini kita juga memperingati Santo Yohanes Don Bosco. Ia adalah seorang kudus yang luar biasa, seorang imam yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kaum muda. Seluruh hidupnya digerakkan oleh iman yang teguh pula. Demikianlah iman menggerakkan begitu banyak orang suci, baik dalam masa Perjanjian Lama maupun dalam masa Perjanjian Baru hingga sampai zaman saat ini. Iman yang kuat membuat orang tahan menderita, rela bermati raga, dan mengasihi sesama yang memerlukan bantuannya. Inspirasi Santo Yohanes Don Bosco mengajak kita untuk mewujudkan iman dengan mengasihi kaum muda. Tuhan Allah kami, luluhkanlah ketegaran hati kami agar kami mau dan mampu mengerti misteri keselamatan ilahi dalam hidup ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat. Tuhan memberkati.